Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, dan selamat malam untuk yang menyaksikan video kali ini di setiap waktu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik. Kali ini merupakan pertemuan kedua kita. Tujuan pembelajaran pada video ini itu mencari akar-akar pasangan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Baik, di video sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa mencari akar-akar persamaan kuadrat ada 3 metode, dengan pemfaktoran, dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Sekarang kita akan menggunakan metode yang pertama, yaitu pemfaktoran. Baik. Oke, di sini ada memfaktorkan bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di sini kita perhatikan maksudnya di sini yaitu a-nya ini sama dengan 1. Jika persamaan tersebut berbentuk A sama dengan 1. Selanjutnya di sini ada misalkan P dan Q adalah bilangan bulat. Bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X ditambah P dikalikan X ditambah Q sama dengan 0. Ini merupakan bentuk faktor dari persamaan kuadrat ya, dengan syarat A-nya itu sama dengan 1. X tambah P dikalikan X ditambah Q sama dengan 0, kita menggunakan perkalian pelangi. X dikalikan X, X dikalikan Q, kemudian P dikalikan X, dan P dikalikan Q. Ya, kalian sudah mempelajarinya di sebelumnya, dan akan menghasilkan X kuadrat ditambah P ditambah Q dikalikan X ditambah PQ sama dengan 0. Kita lihat bentuk ini mirip dengan kita lihat bentuk yang ini, yang bawah ini mirip dengan bentuk yang awal. Dapat diketahui bahwasannya X ini P ditambah Q ini sama dengan B, dan C di sini sama dengan P dikali Q. Maka sebagai berikut, maka P ditambah Q ini sama dengan B, ya kan? P dikali Q sama dengan C. Kemudian akar-akarnya yang mana? Akar-akarnya itu X ditambah P, X ditambah P sama dengan 0, atau X ditambah Q sama dengan 0. Kemudian di sini ada contoh soal. Tentukan akar-akar dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Baik, di sini kita tahu bentuk akarnya persamaan, yaitu bentuk dasarnya X tambah P dikalikan X tambah Q sama dengan 0, ya kan? Tadi diketahui dulu, kita lihat nilai B-nya sama dengan 5. Oke, kita uraikan terlebih dahulu ya. Nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian kita ketahui ada B-nya sama dengan 5. Kemudian ada 6. 6 itu sebagai C. C-nya sama dengan 6. Tadi saya jelaskan bahwa P ditambah Q itu sama dengan B, jadi sama dengan 5. Kemudian P dikali Q sama dengan C, ya, C-nya berapa? C-nya 6. Baik, selanjutnya kita tulis terlebih dahulu X ditambah titik-titik, X ditambah titik-titik sama dengan 0. Kita kosongkan terlebih dahulu. Kita kan di sini akan mencari nilai bilangan P dan Q. Sedangkan di sini bentuknya X, P-nya berapa, Q-nya berapa. Kita cari P dan Q-nya bagaimana, Pak?
cara mencari P dan Q di sini itu carilah bilangan yang jika ditambahkan menghasilkan 5 dan jika dikalikan menghasilkan 6. Nah, di sini P-nya itu P dan Q itu suatu bilangan yang jika ditambahkan menghasilkan 5 dan jika dikalikan menghasilkan 6. Cari faktorisasi dari 6. Ada 2 dan 3, kemudian ada 3 dan 1, kemudian didapat 1, 2, 3 dan 6 ya kan. Nah, di sini kita lebih mudahnya untuk mencari yang menghasilkan dari bilangan ini yang jika dikalikan menghasilkan 6, jika ditambahkan menghasilkan 5, yaitu berapa? Kita lihat di sini ada 2 dan 3. 2 dikali 3 6 dan 2 ditambah 3 menghasilkan 5. Nah, didapat 2 dan 3 benar. Kenapa? Karena 2 ditambah 3 sama dengan 5, 2 dan kali 3 sama dengan 6. Kita masukkan 2 dan 3-nya. X tambah 2, titik-titiknya diisi ya kan. Di sini X ditambah 3 sama dengan 0. Akar-akarnya kemudian ditulis X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2, dipindah ruaskan. X ditambah 3 sama dengan 0, dari sini sama X min 3 sama dengan min 3, dipindah ruaskan. Hasil akhirnya itu X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 3. Itu merupakan akar dari persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada soal sebagai berikut. Tentukan akar-akar dari X kuadrat ditambah 4X min 12 sama dengan 0. Bentuk akar persamaannya kita ketahui dulu. X tambah P, X tambah Q sama dengan 0. Diketahui P tambah Q nya 4, P dikali Q nya min 12. Kita lihat min, terus ditulis dulu kalian ini ya, X ditambah titik-titik, X ditambah titik-titik sama dengan 0. Cari bilangan yang jika ditambahkan menghasilkan 4, yang jika dikalikan menghasilkan min 12. Baik, kita lihat didapat kedua bilangannya itu min 2 dan 6. Kenapa? Kita lihat. Karena min 2 ditambah 6 ditambahkan menghasilkan 4. Dan jika dikalikan min 2 dikali 6 yaitu min 12. Kita tulis, diganti, dimasukkan. Karena ininya positif, kita bisa ganti dengan negatif. Untuk menyimpan dua bilangan ini, min 2 dan 6-nya itu bisa di depan, min 2 bisa ditukar posisi dengan 6. Didapat akarnya itu X min 2 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0 ya. Dipindah ruaskan, min 2 nya menjadi 2 atau X plus 6 dari sini, X plus 6 sama dengan 0 dan X min 6 dipindah ruaskan. Kemudian ada contoh yang ketiga di sini. Kita lihat, tentukan akar-akar dari X kuadrat min 3X min 18. Kita tulis terlebih dahulu X titik-titik, ininya kita bisa ditambah atau bisa dikurang. X jangan diisi terlebih dahulu, kalau lebih mudah sama dengan 0. Cari dulu nih, min 18 ini bisa dihasilkan, perkaliannya itu bisa dihasilkan oleh berapa dan berapa. Ini kan kita ketahui bahwa P ditambah Q nya itu sama dengan min 3. Min 3. Dan P dikalikan Q nya itu sama dengan min 18 ya kan. Bilangan berapa yang jika ditambahkan menghasilkan
min 3 dan jika dikalikan menghasilkan min 18. Coba dipikirkan, yang jika dikalikan berarti suatu bilangan yang jika dikalikan min 18 berarti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, berapa kira-kira yang menghasilkan 18? Ada 2 dan 9. Apakah 2 dan 9 jika ditambahkan akan menghasilkan 3? Min 3? Sepertinya tidak mungkin. Kemudian ada 3 dan 6. 3 dan 6 jika ditambahkan apakah mungkin menghasilkan 3? Mungkin saja jika 6-nya ini negatif dan 3-nya ini positif. Nah, itu lebih mudahnya seperti itu. 3 dikali min 6 min 18, dan jika 3 ditambah min 6 menghasilkan min 3. Kita tulis X jadi plus 3 dan X min 6 sama dengan 0. Nah, udah dapat nih. X plus 3 dikalikan X min 6 sama dengan 0. Ini akar-akarnya. Kita selesaikan. X ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Ini akar yang pertama. Atau X min 6 sama dengan 0. X sama dengan 6. Ini merupakan akar-akar dari persamaan X kuadrat min 3X min 18 sama dengan 0. X hasilnya itu X sama dengan min 3 atau X sama dengan 6. Nah, berikut penjelasan yang lebih lengkapnya. Bisa dilihat. Nah, seperti itu. Kemudian ada contoh soal yang keempat, yang terakhir. Nah, di sini tentukan akar-akar dari X kuadrat min 2X min 12 sama dengan 0. Kenapa ini nilai A-nya tidak sama dengan 1, Pak? Kalau ada nilai A-nya yang tidak sama dengan 1, bisa lebih mudahnya kita persamaan tersebut kita bagi dulu dengan 2. Dibagi 2. Bagi ini ya. Menghasilkan 2X kuadrat dibagi 2 jadi 2X kuadrat min 2X dibagi 2 jadi X min 12 dibagi 2 jadi min 6 sama dengan 0. Nah, ini dia, kita bisa gunakan dengan persamaan yang lebih sederhana, yaitu X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya. Seperti yang awal, ditulis dulu X yang berapa sama dengan 0. Kita cari nih min 6 berapa, P ditambah Q-nya ini. Kita tahu bahwa dari persamaan yang sudah sederhana min 1 dan P dikali Q-nya itu ada min 6. Nah, karena ini menghasilkan min 6, pasti bilangannya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, seperti itu. Kemudian cari bilangannya yang jika dikalikan menghasilkan min 6. Apa bisa 1 dikali 6? Jika 1 dikali 6 kan menghasilkan 6. Nah, apa benar jika 1 ditambahkan 6 dapat menghasilkan 1? Tentu saja tidak bisa, kan? Kemudian ada 2 dikali 3 bisa menghasilkan min 6. Terus dengan salah satunya negatif. Dan apa bisa jika 2 ditambahkan 3 menghasilkan min 1 jika salah satunya negatif? Tentu saja bisa jika min 3-nya itu negatif dan 2-nya itu positif. 2 dikalikan min 3 menghasilkan min 6. Dan juga jika 2 ditambah min 3 akan menghasilkan min 1. Jadi betul bahwa bilangannya itu ada plus 2 dan negatif 3 dengan 0. Kemudian tulis akarnya X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan pindah ruaskan min 2. Atau ini merupakan tanda atau ya.
X min 3, min 3 sama dengan 0, dipindah ruaskan X sama dengan 3. Jadi berikut akar-akar dari persamaan. Jadi ini merupakan akar-akar dari persamaan 2x kuadrat min 2x min 12 sama dengan 0 yang telah disederhanakan. Kalian jika ada kesulitan untuk nilai A yang tidak sama dengan 1, kalian sederhanakan terlebih dahulu untuk lebih mudahnya. Berikut penjelasan yang lebih lengkapnya. Coba kalian perhatikan. Ya, sekian video pembelajaran kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Terima kasih untuk yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, tinggal cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.